hai semua orang yang mencintainya. Bergiralah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu menghisap dari susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang hormat. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalihkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjiri. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagiku, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagiku, hai seluruh bumi. Sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Begitu hai seluruh bumi. Bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersuka-cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Begitu hai seluruh bumi. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan bagi semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin.
Demikianlah sabda Tuhan. Baik, pengantar Injil 952. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Hendaklah damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, dan perkataan Kristus diam di antara kamu dengan segala kekayaannya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salam itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa
atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Brother, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat pagi bagi kita semua. Hari ini sebagai satu keluarga besar Paroki Santo Petrus Mangkutana, setelah 3 tahun kita baru kali lagi berkumpul bersama dari semua stasi di paroki ini, di pusat paroki. Bersyukur atas rahmat Tuhan kepada kita semua. Bersyukur atas rahmat Tuhan bagi keluarga besar Paroki Santo Petrus Mangkutana yang pada tanggal 29 Juni yang lalu itu kita merayakannya 52 tahun, angka atau umur yang sudah dewasa. Dan dalam perayaan iman kita, di perayaan yang sama, perayaan syukur ulang tahun paroki pada tahun 2019, saya ingin bertanya kepada anak-anak sekami dan anak-anak OMK, apakah yang masih ada yang ingat, kecuali Depas, tidak boleh menjawab, saya kasih tahu. Saya kasih hadiah nanti. Ada hadiahnya. Ada tagline yang kita usung, kita angkat pada waktu itu untuk memaknai diri kita, memaknai semangat kita, memaknai kebersamaan kita sebagai satu keluarga besar Paroki Santo Petrus Mangkutana yang terdiri dari 346 kakak pada waktu itu. Jiwa itu 1350 sekian karena dia berubah pada tahun itu. Ada satu tagline yang kita usung pada waktu itu, 3 kata. Apakah itu? Ada yang tahu sekali angkat tangan, jawab. Anak-anak di sini, kecuali yang bertugas jangan. Ada tagline, ada ungkapan, istilah yang kita usung untuk memaknai kebersamaan kita dan menyemangati kita terus-menerus sepanjang hidup kita sebagai keluarga besar Santo Petrus Mangkutana yang berpendudukan Santo Petrus. 3 kata. Masih ingat? Ya, masih ingat. Ya, anak sekali masih ingat? Mamanya sekali kalau begitu. Duk in autum, karena naskah jawab nggak dikasih ya, kita sudah berjalan pada waktu itu 49 tahun ya, kita sudah berkembang, berusaha dan sudah nampaknya bagi kita maksimal. Dan juga dalam perjalanan itu ada juga mungkin kekurangan, ada barangkali juga kegagalan, ada barangkali juga ketertinggalan, dan ada juga barangkali kesulitan yang kita hadapi. Lalu kemudian kita sampai pada refleksi untuk mestinya kita bertolak ke tempat yang lebih dalam, tidak biasa-biasa saja, tidak juga berhenti ketika mengalami tanda petik gagal barangkali, atau menghadapi tantangan besar lalu kemudian mundur, tidak, tetapi kita diajak untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, duk in autum, supaya mendapatkan hasil yang berlimpah. Seperti para murid ketika diminta oleh Yesus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, dari tidak mendapat apa-apa lalu kemudian mendapat sungguh berkelimpahan. Semangat itulah, spiritualitas itulah yang terus menerus selama kurang lebih 3 tahun ini kita hayati, kita hidupi dalam kebersamaan sebagai satu paroki, ya, di stasi, di rukun, di keluarga, pekerjaan, bahkan hidup kita secara pribadi.
setuju.